Catat sejarah! Timnas Indonesia U11 tumbangkan Korea Selatan, reaksi Shin Tae-yong, Kevin Dix, dan fans Malaysia heboh. Andai kami juga dilatih Shin Tae-yong. Dunia sepak bola Asia kembali dikejutkan oleh prestasi membanggakan dari Timnas Indonesia U11 asuhan Nova Arianto. Dalam laga pembuka Grup C, Piala Asia U11 2025, Garuda Muda sukses mencetak sejarah dengan mengalahkan raksasa Asia, Korea Selatan U11, dengan skor tipis namun sangat krusial, 1-0, pada laga yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Jumat malam. Gol tunggal yang dicetak Evandra Florasta di masa injury time babak kedua menjadi momen bersejarah yang mengguncang tak hanya pencinta sepak bola tanah air, tapi juga dunia maya. Bahkan mantan pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong, yang merupakan putra asli Korea Selatan, memberikan reaksi penuh emosi dan bangga. Saya bangga sekaligus terharu. Saya pernah melatih anak-anak muda di Indonesia dan melihat betapa besarnya potensi mereka. Nova Arianto telah membuktikan bahwa fondasi yang dibangun selama ini tidak sia-sia, ujar Shin dalam wawancara khusus dengan media Korea. Nova Arianto sendiri tampil kalem dalam menyikapi kemenangan fenomenal ini. Dalam sesi konferensi pers usai laga, ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pemainnya, namun mengingatkan agar tidak cepat puas. Ini baru awal, saya bangga dengan seluruh pemain, tapi kompetisi belum selesai. Masih ada Yaman dan Afghanistan yang harus kami hadapi dengan fokus dan disiplin, katanya. Kevin Dix dan Ole Romeni terpukau, andai kami juga dilatih Shin Tae-yong sejak awal. Yang menarik, dua pemain naturalisasi di timnas senior, Kevin Dix dan Ole Romeni, ikut memberikan reaksi melalui akun media sosial mereka. Kevin menyatakan, "What a game! Anak-anak muda ini luar biasa. Mental juara dan taktik yang disiplin. Andai saya dilatih Coach Shin atau Nova sejak usia 11, mungkin saya sudah lebih matang di level internasional sekarang." Sementara itu, Romeni berkomentar, "Indonesia has something very special. The way these kids fought against Korea was unbelievable. It makes me proud to wear the red and white." Kemenangan Garuda Muda guncang Asia, fans Malaysia ikut bangga. Kemenangan ini tidak hanya menggema di tanah air. Di media sosial, banyak fans sepak bola dari negara tetangga ikut menyampaikan rasa salutnya. Hashtag Garuda Muda mendunia bahkan sempat trending di Malaysia dan Singapura. Salah satu komentator sepak bola Malaysia, Fadzil Rahmat, dalam siaran langsung di saluran Astro Arena bahkan berkata, "Saya tak sangka. Ini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mereka bermain dengan struktur, keberanian, dan kecerdasan. Indonesia benar-benar telah naik kelas. Pertahanan luar biasa." Dafa Al-Ghazemi, panen pujian, kunci kemenangan Indonesia terletak pada kokohnya lini pertahanan. Dafa Al-Ghazemi tampil gemilang di bawah mister gawang, menggagalkan banyak peluang emas dari para pemain Korsel. "Saya hanya melakukan tugas saya. Ini kemenangan untuk bangsa," ucap Dafa singkat. Penampilan barisan bek seperti Putu Apriawan, Matthew Baker, dan Daniel Alfredo juga tak luput dari sorotan media internasional yang menyebut lini belakang Indonesia sebagai tembok merah putih. Dari sang penentu hingga simbol generasi baru, Evandra kini jadi buah bibir. Gol penentu di menit 91 setelah kegagalan eksekusi penalti awal justru membuatnya mendapat pujian lebih. Media Arab menyebutnya sebagai The Phoenix of Jeddah, bangkit dan mencetak gol usai gagal. "Saya sempat kecewa saat penalti ditepis, tapi bola kembali ke kaki saya. Itu peluang yang tidak akan saya sia-siakan," kata Evandra. Statistik dan perjalanan Indonesia menuju Kuala. Dengan kemenangan ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Jika berhasil menaklukkan Yaman dan setidaknya menahan imbang Afghanistan, Indonesia akan melaju ke perempat final dan membuka peluang besar lolos ke Piala Dunia U17 2030. Susunan pemain dan statistik pertandingan: Indonesia Dafa Al-Ghazemi, Putu Apriawan, Muhammad Al-Ghazani, Daniel Alfredo, Matthew Baker, Fabio Askariawan, Evandra Florasta, Nazriel Alfaro, Zahabi Goli, Mirza Fijatullah, Fadli Alberto Henga. Pelatih Nova Arianto. Penguasaan bola, Korea Selatan 65%, Indonesia 35%, tembakan tepat sasaran Korea 8, Indonesia 3, peluang emas, Korea 6, Indonesia 2, gol Evandra Florasta. Media Korea seperti Yonhap News
menyebut kekalahan ini sebagai peringatan keras bagi pengembangan pemain muda mereka. Sementara media Jepang Nikkei Sports menulis, Indonesia kini menjadi poros kekuatan baru sepak bola ASEAN. Shin Tae-yong ditanya soal potensi kembali latih Indonesia. Ketika ditanya apakah ia akan kembali ke Indonesia untuk melatih timnas muda atau senior, Shin jawab diplomatis. Indonesia punya pelatih hebat seperti Nova, tapi jika suatu hari mereka memanggil saya lagi, siapa tahu, katanya sambil tersenyum. Dukungan penuh PSSI dan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi besar kepada tim muda. Kami semua bangga, tapi perjalanan masih panjang. Anak-anak harus tetap fokus. Kami akan support penuh dari sisi manapun, baik fasilitas, nutrisi, maupun mental, ujar Erick. Kesimpulan, generasi baru sepak bola Indonesia sudah hadir. Kemenangan ini adalah lebih dari sekadar 3 poin. Ini adalah simbol kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia. Dari Shin Tae-yong yang bangga, Nova Arianto yang rendah hati, hingga Dix dan Romeni yang terinspirasi, semua sepakat, masa depan sepak bola Indonesia kini berada di tangan yang tepat. Dengan disiplin, fokus, dan dukungan menyeluruh, bukan tak mungkin kita akan melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia U17 tahun ini, dan mungkin di turnamen-turnamen besar selanjutnya.